Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ya, kita pada malam ini dipertemukan dalam rangka belajar tentang mata kuliah ekonomi internasional yang kebetulan pada hari ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang faktor produksi bawaan dan teori Escher Akhlin. Escher Akhlin. Baiklah, kita untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ya untuk masuk ke slide pertama. Oke, faktor produksi bawaan dan teori Escher-Ohlin. Ini penting sekali yang kita bahas karena memang Escher-Ohlin ini merupakan merupakan teori modern ya terkait dengan produksi ini, khususnya di prinsip-prinsip ekonomi internasional. Ya. Dimana kalau kita lihat ya, kita selalu pada pertemuan pertama ya di bab sebelumnya, maka kita akan melihat terkait dengan komoditas. Komoditas itu adalah suatu barang ya, barang, komoditas, komoditi ya, barang-barang yang ada di beberapa negara itu biasanya relatif antara dua negara itu adalah bukti keunggulan, komparatif atau perbandingan membentuk landasan untuk perdagangan yang saling menguntungkan. Ya, kita selalu kemarin kita bahas ya, yaitu adanya gagasan ya atau landasan dalam rangka studi komparatif perdagangan di antara kedua negara itu yang memberikan dampak yang saling menguntungkan. Ya. Yang kedua, untuk memperluas model perdagangan ya, kita adalah dengan menganalisis pengaruh perdagangan internasional itu terhadap pendapatan dari faktor produksi yang akan kita bahas nanti ya. Setelah ini, di antara kedua negara yang terlihat adanya terjadinya perdagangan. Maksudnya apa? Maksudnya kita akan menguji pengaruh perdagangan internasional terhadap pendapatan tenaga kerja dan perbedaan pendapatan internasional. Jadi ada studi komparatif antara pendapatan pendapatan tenaga kerja dan pendapatan secara internasional. Nanti hubungannya dengan pendapatan negara juga. Nah, Escher-Ohlin ini ya, kita membahas tentang the proportional factor theory, di mana basis keunggulan dari studi komparatif ini atau proportional factor theory yang dikemukakan oleh Escher-Ohlin ini, yang pertama adalah adanya faktor endowment. Ya, faktor endowment itu yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi dalam suatu negara. Jadi kekuatan negara itu dalam suatu negara itu memproduksi ya komoditas ya, itu akan memiliki apakah berpengaruh gitu ya, berpengaruh terhadap basis keunggulan yang ada di dalam negara tersebut. Jadi ada dilihat dari faktor endowment itu apakah tingkat kemajuan suatu negara itu utamanya dari faktor produksi itu yang pertama. Terus yang kedua ada faktor intensity atau intensitas, yaitu pengaruh yaitu yang berbasiskan teknologi yang digunakan selama proses produksi tersebut gitu. Apakah dia bentuk labor intensity? Labor intensity itu adalah tenaga kerja ya, laboran. Dan capital intensity yaitu intensitas modal. Ini menjadi pokok bahasan kita yang akan kita laksanakan selama pertemuan ini. Ya, jadi ada faktor endowment dan intensity. Nah, asumsi yang dikemukakan berdasarkan teori dari Escher-Ohlin ini ada sekitar 11 ya. Yang pertama itu perbandingan antar dua negara ya, negara satu dan negara dua, di mana ada dua komoditas yang kita gambarkan sebagai komoditas X dan komoditas Y, dan adanya juga faktor produksi yang kita bahas tadi, yang intensity of labor, labor intensities ya, dan labor capital ya, atau capital of intensity. Nah, jadi di situ ada yang akan kita lihat dari menganalisis kedua ini, faktor komoditas dan faktor produksi. Nomor dua adalah apakah melihat kedua negara tersebut atau membandingkan kedua negara tersebut menggunakan teknologi yang sama dalam produksi itu, gitu
Nah, nanti kita bisa melihat perbandingannya. Yang ketiga, komoditas X adalah padat karya, maksudnya menghasilkan banyak karya, ya, menghasilkan banyak produksi. Dan komoditas Y adalah padat modal, ya. Komoditas Y adalah padat modal di kedua negara. Yang keempat, kedua komoditas yang diproduksi diukur dalam skala hasil yang konstan. Yang kelima, ada spesialisasi tidak menyeluruh dalam produksi di kedua negara. Keenam, yaitu bicara tentang selera atau taste dari uh, kesamaan, ya, atau selera, ya, yang sama di kedua negara tersebut. Yang ketujuh, ada persaingan sempurna di kedua komoditas dan pasar faktor produksi di kedua negara. Yang kedelapan, ada mobilitas. Mobilitas itu ada pergerakan maksudnya, ya, yang secara aktif gitu, ya, dinamis, ya, yang menjadi faktor kesempurnaan di dalam setiap negara. Tetapi tidak ada mobilitas faktor produksi secara internasional. Itu bisa kita lihat. Yang kesembilan, tidak ada biaya transportasi, tarif, atau penghalang lain untuk arus bebas perdagangan internasional. Yang ke-10, semua sumber daya sepenuhnya digunakan di kedua negara. Yang ke-11, perdagangan internasional antar dua negara dilihat dari titik keseimbangannya, gitu ya. Nah, ini adalah 11 dari kenapa sih teori ini, ya, dikemukakan oleh Sir Ovid, ya. Oke. Baik, kita masuk ke intensitas faktor produksi, di mana di situ ada kelimpahan faktor produksi dan bentuk garis batas produksi. Di sini kita mencoba untuk menganalisa, ya, ada beberapa ilustrasi, ya, contohnya seperti ini. Dalam dunia dua komoditas, itu ada dua komoditas, ya, X dan Y, dan adanya dua faktor, yaitu tenaga kerja, ya, kita bahas, kita sebut saja sebagai laboran, dan modal, itu adalah capital. Kita mengatakan bahwa komoditas Y adalah padat modal tenaga kerja, gitu ya, capital and laboran, yang digunakan dalam produk X. Misalnya, jika dua unit modal, kita asumsikan menjadi 2K, ya. 2K maksudnya 2 capital, dan 2 unit tenaga kerja, dalam kurung 2 laboran, yang dibutuhkan untuk memproduksi satu untuk komunitas Y, ya. Jadi itu ada satu untuk komunitas Y. Rasio modal tenaga kerja adalah 1, artinya berarti 2 per 2, karena tadi itu ada apa? 1, ya, perbandingannya, berarti 2 per 2. Dalam produksi Y, jika pada waktu yang sama 1K dan 4L, gitu ya. 1K tadi itu artinya adalah 1 capital atau 1 modal, dan 4L atau 4 tenaga kerja dibutuhkan untuk memproduksi 1 unit X, gitu, ya. Sama apa? 1 unit X K per L sama dengan 1 per 4, karena perbandingannya adalah 1 dan per 4, dilihat dari sini tadi, ya. Untuk komunitas X, karena K per L-nya sama dengan 1, Y dan K per L perbandingannya adalah 1 per 4. Untuk X, kita mengatakan bahwa Y adalah K intensif dan X adalah L intensif. Itu bisa kita lihat, ya. Jadi, untuk X kita mengatakan bahwa Y adalah K intensif dan X adalah L intensif. Kita bisa lihat, ya. Nah, kita masuk ke kelimpahan faktor produksi, ya. Nah, kelimpahan faktor produksi, ya, berdasarkan definisi yang dipaparkan oleh Zepoflin, dalam hal unit fisik, negara dua memiliki modal yang berlimpah jika rasio atau perbandingan, ya, dari jumlah total modal, ya, dari jumlah total modal dengan jumlah tenaga kerja tersedia di negara dua lebih besar daripada di negara satu, yaitu TK per TL untuk negara dua melebihi TK per TL untuk negara satu. Nah, lanjutnya, menurut definisi dari segi harga faktor produksi, negara dua merupakan negara modal yang berlimpah jika rasio harga sewa modal dengan harga waktu kerja PK per PL lebih rendah di negara dua dibandingkan negara satu, yaitu jika PK per PL di negara dua lebih kecil dari PK per PL di negara satu. Jadi bisa dilihat, ya, kelimpahan faktor produksi ini ada perbandingan, ya, dari segi rasio,
ya, dari segi rasio. Dari yang pertama tentang modal dan juga tenaga kerja. Terus yang dari sisi price ya, price PKPL itu adalah price K, price L gitu ya, harga sewa modal dan harga waktu kerja, price kerja dan price laborer gitu ya. Nah itu bisa dilihat ada negara yang modal berlimpah jika rasio harga sewa modal dengan harga waktu kerja itu lebih rendah di negara dua dibandingkan negara satu. Itu bisa dilihat. Ya, lanjut. Ya. Nah itu juga bisa dilihat ya dari apa? Contoh ya, contoh dari gambar ada kurva di situ. Nah ini kita bahas dulu. Karena negara dua adalah negara kah berlimpah ya, atau kah berlimpah itu, dan komunitasnya adalah komunitas kah intensif. Negara dua dapat menghasilkan relatif lebih banyak komoditas Y dari negara satu ya. Dari sisi lain, karena negara satu adalah negara dengan L berlimpah dan komoditas X adalah komoditas L intensif, negara satu dapat menghasilkan lebih banyak komoditas X daripada negara dua. Maksudnya apa? Ini memberikan garis batas produksi untuk negara satu yang relatif datar dan lebih besar dari garis batas produksi negara dua. Jika kita mengukur X sepanjang sumbu horizontal. Nah, ini diartikan seperti ini ya. Nah, itu bisa dilihat pada gambar di atas, kita telah melakukan garis batas produksi ya. Garis batas produksi 1 dan 2 ya. Nah, ini garis batas produksi 1 dan 2 ya. Ya. Ini kalau kita baca garis batas produksi negara satu dan dua, garis batas produksi negara satu dan dua, negara satu lebih datar ya, negara satu lebih datar ya, bisa dilihat ya, lebih datar dan lebih lebar ya. Namun dia lebih lebar garis batas produksi negara dua. Hal ini menunjukkan bahwa negara satu dapat menghasilkan relatif lebih banyak komoditas. Dia mampu menghasilkan lebih banyak komoditas atau barang gitu ya. X daripada negara dua. Alasannya adalah bahwa negara satu adalah negara L berlimpah gitu, atau lebaran berlimpah, dan komoditas X adalah komoditas L intensif ya. Nah ini digambarkan seperti ini ya. Nah, maka pada gambar di atas kita telah meletakkan garis batas produksi negara satu dan negara dua pada satu bidang sumbu grafik yang sama. Ini adalah batas produksi yang sama dengan yang diperlihatkan. Itu bisa kita bandingkan ya. Oke. Masih banyak materi ini ya. Nah, sumber daya bawaan relatif dan berbagai negara dan wilayah, dan berbagai negara ada sumber daya bawaannya. Nah, ini kita hubungan dengan capital and labor ya. Nah, ini kita bisa baca saja ya. Pembagian sumber daya bawaan dunia yaitu terdiri dari modal, capital, tenaga kerja terampil, laboran, dan tenaga kerja tidak terampil, non capital laboran terampil ya, di negara dan wilayah. Pada tahun 1993 ini, pada tahun teori apa? Erlin ya, teori Haskell Erlin ini dipaparkan gitu. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa Amerika Serikat memiliki 20,8% modal dunia gitu ya. Amerika Serikat itu 20% loh memiliki modal dunia. Wah, luar biasa ya, Amerika dari dulu memang udah menjadi superpower. 19,4% pekerja terampil dan 2,6% pekerja tidak terampil dunia. Jumlah ini merupakan 5,6% jumlah sumber daya dunia. Wow, berarti kalau kita melihat membaca sumber ini, Amerika itu sudah menjadi 5,6% sumber daya dunia ya dalam faktor-faktor produksi tersebut. Karena AS mempunyai jumlah bagian relatif modal dan tenaga kerja yang terampil besar dari masing-masing 20,8% dan 19,4% dibandingkan dengan 5,6% sumber daya dunia yang terdiri atas gabungan modal, ada tenaga kerja terampil, dan juga tidak terampil. Ini berarti kita bisa katakan bahwa Amerika ini memiliki keunggulan komparatif dalam komoditas yang bersifat modal intensif, tenaga kerja yang terampil juga, dan kelemahan kooperatif pada komoditas yang intensif dalam tenaga kerja yang tidak terampil. Situasi ini sama dengan negara-negara industri lain. Ya, namun kita bisa lihat ya, ternyata Amerika itu menyetor ya
terampil itu memiliki 20,8% modal dunia, ada 19,4% terampil dan 2,6% pekerja tidak terampil. Ini sudah menyetor dari 5,6% relatif modal tenaga kerja di seluruh dunia. Ya, itu sudah menjadi prinsip-prinsip di negara superpower dunia, dan Amerika sendiri adalah negara yang menjadi tolak ukurnya komoditas di seluruh dunia ya, utamanya adalah dolar, karena dolar itu merupakan musuh ya, bukan musuh dalam artian bukan mau berantem gitu ya, namun lebih kepada dolar itu menjadi lawan dari emas, lawan dari minyak, lawan dari nikel, lawan dari mata uang lain, ada pound sterling, ada euro, ada yen, ya, yang mengacunya kepada Amerika ini, ya, luar biasa ya. Nah, nah ini faktor bawaan ini ya, menurut teori Hesker Ohlin ini ya, kita akan membahas pada penelitian Ohlin karena di dalamnya sudah mencakup penelitian Hesker dan lebih banyak lagi. Namun karena esensinya ya dari model ini pertama kali diperkenalkan oleh Hesker, maka penghargaan diberikan kepadanya dengan memberi nama teori ini sebagai teori Hesker Ohlin ya, di mana Ohlin berbagi dengan James May yang memberikan hadiah Nobel pada tahun 1977 bidang ekonomi untuk karya dalam perdagangan internasional atau international trade. Nah, teori Sir Ohlin ini ya dapat dijelaskan secara singkat dalam bentuk dua teori HU yang berkaitan dengan prediksi pola perdagangan dan teori penyampaan harga faktor produksi yang berkaitan dengan pengaruh perdagangan internasional terhadap harga faktor produksi. Kita langsung masuk saja ke opportunity cost ya. Apa itu opportunity cost ya? Opportunity cost adalah ongkos yang dikorbankan atau dikeluarkan ya untuk atau dari memproduksi suatu barang untuk memproduksi barang lain ya, memproduksi suatu barang untuk memproduksi barang lain, atau dapat dikatakan besar pengorbanan faktor produksi yang dapat digunakan untuk memproduksi suatu barang atau menciptakan suatu barang dialihkan kepada barang lain yang dianggap mempunyai keuntungan kompetitif. Itu opportunity cost. Nah, opportunity cost ini memiliki persoalan-persoalan ya. Salah satunya adalah persoalan-persoalan ekonomi muncul dari penggunaan sumber daya yang langka ya. Sumber daya yang langka untuk memuaskan keinginan manusia yang tak terbatas. Jadi memang kalau kita bicara tentang keinginan manusia itu kita tidak tahu ukurannya ya, ukuran kepuasan manusia itu kita masih karena sifatnya subjektif, jadi tidak bisa diukur secara kuantitatif gitu. Maka disebut dengan kelangkaan ya. Maka kelangkaan ini menjadi inti persoalan ekonomi. Nah, barang yang diproduksi atau komoditas atau barang dan jasa, produksi kegiatan dalam membuat barang dan jasa, terus konsumsi kegiatan dalam menggunakan barang dan jasa untuk memuaskan keinginan. Ya, ini juga ada tiga ya. Oke, kita lanjut. Nah, kelangkaan ini ya, apa itu kelangkaan? Kok tiba-tiba bicara langka gitu ya. Nah, kelangkaan ini merupakan suatu kenyataan dan selalu ada. Nah, keinginan manusia yang tidak terbatas menyebabkan sumber daya yang ada sangat tidak mencukupi gitu, karena memang subjektif tadi ukurannya. Nah, sumber daya tersebut langka sehingga timbul masalah untuk penentuan choice atau pilihan apa yang akan diproduksi dan bagaimana membaginya di antara anggota masyarakat. Menyebabkan adanya cost opportunity. Opportunity cost itu di mana sumber dan dapat. Yang pertama karena kelangkaan tadi, kelangkaan sumber daya susah, ketika dapat memilihnya, menseleksinya gimana, maka itu menjadi biaya tambahan gitu ya. Namanya juga opportunity cost. Cost itu ya pengeluaran gitu. Pengeluaran atau pengorbanan ya. Nah, itu. Dan itu menimbulkan biaya baru bagi instansi atau organisasi atau negara itu sendiri ya gitu. Nah, opportunity cost atau biaya imbangan itu yang pertama itu setiap kali seseorang harus membuat suatu pilihan choice karena adanya kelangkaan. Seseorang harus membayar biaya imbangan itu. Gitu. Nah, biaya ini diukur dalam bentuk alternatif yang harus dikorbankan. Tadi ya kita bahas. Nah, contoh
Perhatikan pilihan yang harus dilakukan oleh seorang anak yang mempunyai uang Rp1.000. Maka untuk dibelanjakan coklat dan biskuit. Harga biskuit 100 per buah dan harga coklat 200 per buah. Nah, itu ada apa? Ada pilihan ya, choice. Yang pertama ada apa? Ada coklat ya, harga biskuitnya 100, harga coklat 200. Jadi 1:1 ya. Kombinasi yang mungkin menggunakan seluruh uangnya dapat dilihat pada gambar 1. Gambar itu 1. Nah, ya tidak mungkin dicapai ya ini ya jumlah permen biskuit ya, jumlah coklat. 10 misalnya harga coklatnya 200 per buah, harga biskuit 100 per buah, budgetnya 1000, maka yang didapat ya paling 5 ya. Jadi jumlah biskuitnya 10 turun ke 5 ya. Biaya imbangan untuk menambah satu coklat adalah 2 biskuit, jadi tidak bisa dipuaskan gitu ya pilihannya itu. Harga coklatnya 200, dia berarti perbandingannya itu kalau dia mau beli 10 per biskuitnya, maka nggak dapet coklatnya gitu. Nah, tapi kalau dia uh, bisa membaginya ya itu bisa imbang gitu. Biaya imbang untuk menambah coklat adalah 2 biskuit gitu. Nah, jadi perbandingannya satu coklat tadi 200, perbandingannya adalah 2 biskuit ya, bisa diatur lah. Tidak mungkin dicapai untuk satu barang yang sama gitu ya, memuaskan gitu ya, memuaskan misalnya pengen apa jumlah coklat itu kita pengen samain juga dengan jumlah permen biskuit ya. Pastinya uh, apabila permen biskuit itu permen coklat itu harga kita ambil lebih banyak, otomatis permen biskuitnya perbandingannya dapatnya lebih sedikit. Sebaliknya kita bisa mendapatkan jumlah coklat harga biskuit yang lebih banyak, namun harga coklatnya lebih sedikit. Adanya perbandingan dengan budget yang terbatas juga. Gambarkan sebagai berikut. Nah, ini contohnya. Kurva kemungkinan produksi. Di situ kita lihat ya pada pada apa? Kurva ini itu ada jumlah produksi komputer ya. Ada sampai 3.300. Nah, terus ini nilainya ya. Jumlah kuantitas dari produksi komputer, dan ini jumlah kuantitas yang bawahnya ya. Jumlah kuantitas produksi mobil gitu. Nah, ini ada penjelasan deskripsinya. A dan C adalah pilihan yang efisien. Kenapa A dan C pilihan efisien ini ya? Nah, ini kan ada Ada taksir ya, ada lambang taksir yang merah ini ya. Nah, di situ ada B, itu pilihannya tidak efisien. Kenapa tidak efisien? Ya karena jumlah produksi mobil 300, jumlah produksi komputer 300, enggak pas gitu, enggak pas, tidak terjadinya equilibrium gitu ya. Namun yang cocoknya itu ada di angka 3.000 untuk produksi komputer dan 1.000 untuk jumlah produksi mobil. Karena ada pertemuan kurva, titik kurva di situ. Ya, ada kesepakatan di pilihan yang efisien. Yang paling bagus ya di sini sebenarnya kalau kita ingin menentukan pilihan ya, atau membuat suatu keputusan statement gitu ya. Maka kurva yang jalan yang paling bagus adalah titik pertemuan di antara C dan A. Ya, pilihan efisien. Yang B tidak efisien dan D itu langka ya. Dan OC adalah batas kurva yang miring ke bawah ke miring ke kanan ke bawah. Itu bisa kita lihat. Nah, terus ada jumlah produksi komputer. Ini ada pergeseran ke arah keluar gitu ya. Nah, pergeseran ke arah keluar jumlah produksi mobil itu 1.000. Ini juga adanya titik pertemuan ya jumlah produksi komputer di angka 2.000, sedangkan produksi mobil di angka 1.000 ya, titiknya di angka 3.000 1.000. Itu juga ada yang di antara kurva 4.000 itu. Nah, ini namanya titik pertemuan gitu ya, pergeseran keluar KKP karena adanya teknologi baru, maka adanya peningkatan terhadap produksi komputer karena ada peningkatan gitu ya. Nah, sehingga bisa produksi komputer itu bisa lebih tinggi karena adanya
penambahan inovasi dari teknologi baru, sehingga bisa di titik berada di titik angka 750 di sini kesepakatannya di ini ya. Itu kalau dengan catatan ada teknologi baru. Teorema Hesselhoff ini panjang sekali ya. Dalam diskusi kita sebelumnya ini berarti bahwa negara satu akan mengekspor komoditas X karena komoditas X adalah komoditas L intensif pada negaranya, dan L adalah faktor yang relatif berlimpah dan murah di negara satu. Di sisi lain, negara dua akan mengekspor komoditas Y karena komoditas Y adalah komoditas K intensif, dan K adalah faktor yang relatif berlimpah dan murah di negara dua, yaitu R dan W lebih rendah di negara dua daripada di negara satu. Dari semua kemungkinan, alasan untuk perbedaan harga komoditas relatif dan keunggulan komparatif antar negara. Teori HO mengisolasi perbedaan dalam kelebihan faktor produksi relatif atau faktor produksi bawaan antar negara sebagai penyebab dasar atas penentu keunggulan. Gitu ya. Terus komparatif juga dan perdagangan internasional untuk alasan ini. Modal HO sering disebut dengan faktor produksi proporsi atau faktor produksi bawaan atau faktor proportion or factor endowment theory. Artinya setiap negara mengkhususkan diri dalam produksi dan ekspor komoditas yang intensif dalam produksi yang relatif berlimpah dan murah, dan mengimpor komoditas yang intensif dalam faktor produksi yang relatif langka dan mahal. Ya. Baik ya, itu ada contoh ya. Nanti kita lihat bukan. Sifat equilibrium umum teori HO dapat divisualisasikan atau digambarkan dan dijelaskan dengan menggunakan gambar di bawah ini ya. Mulai dari sudut kanan diagram kita melihat bahwa selera dan distribusi dalam kepemilikan faktor produksi, yaitu distribusi pendapatan bersama-sama menentukan permintaan untuk komoditas. Pada gambar 5.3 menunjukkan dengan jelas bagaimana semua kekuatan ekonomi bersama-sama menentukan harga komoditas akhir. Ini adalah yang dimaksudkan ketika kita mengatakan bahwa modal HO adalah modal equilibrium umum. Nah, ini adalah gambarnya, gambar 5.3 ya. Nah, itu bisa dibaca ya, kerangka equilibrium teori Hesselhoff dimulai dari sudut kanan bawah. Sudut kanan bawah ya, distribusi kepemilikan faktor produksi dari diagram. Kita melihat bahwa distribusi kepemilikan faktor produksi atau pendapatan dan selera menentukan permintaan untuk komoditas. Permintaan untuk faktor-faktor produksi kemudian berasal dari permintaan untuk komoditas akhir. Permintaan dan penawaran faktor produksi ini menentukan ya menjadi faktor penentu harga faktor produksi. Harga faktor produksi dan teknologi menentukan harga komoditas akhir. Perbedaan harga komoditas relatif antar negara kemudian menentukan keunggulan komparatif dan pola perdagangan. Ya. Nah, ini yang terakhir ya, kita membahas terkait dengan apa itu pengaruh perdagangan terhadap distribusi pendapatan. Ya, yang pastinya kalau semakin perdagangan dilaksanakan, ekonomi tumbuh ya pendapatan pasti bertambah, karena pendapatan itu kan dari masing-masing individu, organisasi, instansi, bahkan suatu negara itu ditentukan dari kegiatan ya, aktivitas perdagangan atau aktivitas ekonomi, sehingga pendapatan juga akan bertambah ya. Nah, ini ya kita bahas sebelumnya, kita meneliti efek dari perdagangan internasional pada perbedaan harga faktor produksi tadi sudah kita bahas antar negara-negara. Di bagian ini kita dapat menganalisis pengaruh perdagangan internasional terhadap harga faktor produksi relatif dan pendapatan di setiap negara. Kedua pertanyaan ini tentu terkait, tetapi mereka tidak sama, karena di negara-negara maju misalnya ada Amerika ya, itu contohnya, ada Jerman, ada Jepang, Prancis, Inggris, Italia, Kanada gitu. Faktor modal relatif berlimpah seperti dalam negara dua. Perdagangan internasional cenderung mengurangi pendapatan real tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan real pemilik modal. Sebabnya, mengapa serikat buruh di negara-negara maju umumnya mendukung pembatasan perdagangan, khususnya perdagangan internasional. Di sisi lain, negara-negara kurang maju seperti India, Mesir, Meksiko, dan lain-lain, tenaga kerja adalah faktor produksi yang cukup berlimpah, dan perdagangan internasional akan meningkatkan pendapatan real tenaga kerja
dan mengurangi pendapatan real pemilik modal. Jadi ada perbandingan ya, perbandingan pendapatan dan pengaruh distribusi pendapatan antara negara maju dan negara berkembang. Ya, contohnya seperti itu bisa dibaca lagi. Ya, oke, cukup materi kita pada malam ini ya. Uh, dan teman-teman saya beri tugas ya, tugasnya adalah merangkum atas perkuliahan kita yang telah dilaksanakan pada hari ini, pada sesi ini. Silakan dirangkum dan dibuatkan juga kurvanya, terserah mau kurva yang model apapun ya. Yang penting kurva yang ada pada materi yang kita bahas ini, bisa KKP dan kurva yang kurva lainnya yang ada di dalam materi. Oke, cukup itu saja. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya. Demikian, marhaban ya robbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.